Ya, pemirsa, di kesempatan ini umat muslim yang mampu akan berkurban, tidak jarang juga berlimpahnya daging banyak yang akhirnya justru kebingungan dagingnya bagaimana disimpan dan diolah seperti apa. Mengkonsumsi daging sapi maupun daging kambing tentu sudah sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Terlebih di Hari Raya Idul Adha nanti yang dapat menikmati daging kurban kambing dan sapi tidak hanya umat muslim saja. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan menikmati daging kurban. Jika kita memperoleh daging kurban dan akan menunda mengolahnya, maka ada cara tersendiri agar daging kurban tetap awet dan layak dikonsumsi. Seperti daging yang baru didapat, jangan langsung dicuci dengan air agar daging terhindar dari kontaminasi kuman dan bakteri dari air. Daging yang diterima langsung ditempatkan di wadah, lalu ditutup dengan plastik penutup agar tidak terkontaminasi dan disimpan di chiller atau di freezer. Daging harus langsung direbus dengan air mendidih dan membuang air rebusan pertama, lalu bisa disimpan di freezer. Nah, untuk membuat daging menjadi empuk dan tidak alot, Anda bisa menggunakan pelembut daging yang ditabur pada daging. Tabur daging dengan garam supaya menetralisir bau amis yang tidak sedap. Selanjutnya, didiamkan selama 60 menit. Bungkus daging dengan daun pepaya agar perengus kambing bisa hilang serta dapat melembutkan daging. Bersihkan daging dari garam memakai air, setelah itu segera direbus dan diolah. Daging kambing atau daging sapi lebih nikmat dibikin satai, tongseng, atau dioseng. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, di tengah penyakit mulut dan kuku, para ibu rumah tangga harus jeli dan juga telaten dalam mengolah daging yang sudah dibeli. Dan saat ini sudah terhubung bersama dengan kami ahli gizi dan edukator gizi APKI Irtia Kia Mulail. Selamat siang Mbak Ip. Halo. Mbak Irtia. Iya, selamat siang. Iya Mbak Irtia. Selamat siang Mbak Anggi, Mas Pram. Siang Mbak Tia. Mbak Tia, ini kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga mau menyimpan daging kurban nantinya ini seperti apa ya Mbak tipsnya supaya terhindar dari bakteri, apalagi saat ini kan sedang mengantisipasi penyakit kulit dan kuku begitu Mbak? Iya benar. Jadi tadi juga sudah sebenarnya ya ada video penjelasannya ya. Tadi untuk penyimpanan memang untuk sekarang ini karena wabah PMK memang baiknya karena biasanya daging kurban kan jumlahnya dapatnya banyak gitu kan. Jadi tidak bisa langsung olah gitu. Ada sebagian yang perlu disimpan. Nah, untuk penyimpanannya memang tidak perlu dicuci gitu karena tidak hanya nanti berpengaruh terhadap sterilnya saja dan juga untuk kualitasnya, tapi juga nanti akan berpengaruh dengan rasa gitu. Karena ketika dialiri air, itu airnya akan masuk ke dalam pori-pori daging. Lalu setelah itu sebaiknya, karena biasanya untuk pemberian daging kurban itu biasanya dalam plastik gitu kan, apalagi ada beberapa yang memberikannya dalam plastik yang berwarna hitam, itu sebaiknya langsung dipindahkan di tempat lain yang lebih steril. Karena apa? Karena ketika plastik itu yang berwarna hitam itu biasanya dia akan ada proses daur ulang. Di proses daur ulang itu akan ada tambahan bahan kimia sehingga memang tidak layak untuk digunakan untuk mewadahi makanan secara langsung seperti itu. Jadi bisa disimpan dalam bentuk wadah tertutup atau misalnya ziplock atau plastik kiloan juga bisa. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah ketika sebelum disimpan itu ada baiknya juga dipotong terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan nanti mau diolah seperti apa. Mbak Tia ya. Ya, benar, dibuat rendang atau misalnya dibuat tongseng, silakan dipotong-potong atau bisa juga digiling. Seperti itu. Nah, supaya kualitasnya juga tetap terjaga dan lebih steril juga, sebaiknya dipisahkan sesuai dengan misalnya nanti, karena biasanya dapatnya porsinya banyak ya Mas, jadi dipisahkan untuk porsinya dalam plastik-plastik kecil gitu, kalau misalnya ingin diolahnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi dipisahkan kira-kira berapa gram nih yang ingin dipakai untuk sekali olahan. Seperti itu, supaya tidak merusak kualitas daging yang nanti berikutnya akan diolah. Jadi dapat disimpulkan Mbak Tia, kalau mendapatkan daging kurban sebaiknya kalau ingin dimasak, langsung dimasak, atau kalau tidak langsung dimasukkan dalam freezer, seperti itu Mbak Tia ya?
Iya, jadi bukan freezer, jadi lebih baik chiller dulu. Chiller Jadi dulu? nanti setelah dipotong-potong, setelah dipotong-potong ditempatkan dalam wadah, setelah itu nanti dimasukkan ke chiller. Karena kalau misalnya langsung di freezer, itu memang sebenarnya kan kalau freezer dia untuk penyimpanannya memang bisa lebih lama. Tapi Iya. kalau misalnya perubahan suhunya itu Drastis terlalu ya? drastis gitu dari suhu ruang langsung ke suhu freezer, Oke. itu nanti akan merusak kualitas gitu. Nah, kita taruh dulu di chiller minimal selama 4 jam, lebih baik kalau misalnya 24 jam, jadi seharian, sehari semalam kita simpan supaya nanti teksturnya tetap lembut gitu, dan untuk perubahan suhunya juga tidak terlalu drastis. Selain itu nanti dia untuk chiller itu juga fungsinya mengurangi kadar airnya secara bertahap seperti itu, berbeda dengan freezer. Nanti setelah itu baru kita simpan di freezer kalau misalnya ingin disimpan dalam waktu yang lebih lama. Nah, Mbak Tia, ini kan kita sebagai orang awam, kita kan nggak pasti tahu ya Mbak Tia, apakah hewan tersebut ini sehat ataukah baru terjangkit virus PMK. Nah, sebenarnya berbahaya nggak sih Mbak Tia mengkonsumsi daging hewan kurban yang memang terjangkit PMK untuk manusia? Baik, jadi kalau untuk penyakit PMK itu tidak menular ke manusia gitu, tapi kita tetap untuk pengolahannya memang harus tetap buat dalam kondisi steril, apalagi nanti ketika pembuangan karena takutnya mencemari lingkungan dan mengontaminasi untuk ternak-ternak yang sehat. Jadi kita salah satu caranya untuk kita adalah yang bisa kita lakukan di dalam lingkup rumah tangga, jangan sampai pencemaran itu semakin menyebar. Jadi kita bantu pemerintah supaya penyakit PMK ini juga bisa tercegah seperti itu. Tapi kalau untuk ke manusia itu tidak bisa ada dampaknya sebenarnya, jadi tidak apa-apa sebenarnya. Oke, Mbak Tia tadi kan juga sempat disampaikan bahwa kalau misalnya langsung dikenakan air nanti akan mempengaruhi kualitas dari daging itu sendiri. Sementara ketika daging yang diterima kemudian dimasukkan ke chiller, kemudian masuk ke freezer, dan pada saat membeku dan sebelum dimasak, apakah diperbolehkan untuk direbus atau langsung saja digoreng dengan suhu yang tinggi, Mbak Tia? Jadi bisa dikatakan bahwa bakterinya bisa langsung mati saat itu juga. Baik, jadi kalau untuk pengolahan memang apalagi di wabah yang seperti sekarang ini ya, banyak wabah PMK, memang baiknya direbus dulu, jadi air mendidih sampai nanti dia mendidih baru dimasukkan dagingnya ke dalam air yang mendidih tersebut selama 30 menit. Setelah 30 menit dalam kondisi direbus, baru setelah itu bisa dilanjutkan pengolahan sesuai dengan keinginan. Jadi lebih baik juga. Nah, ini tips dari Mbak Tia tadi, apakah ini berlaku untuk semua seluruh bagian daging? Apakah berbeda perlakuannya untuk jeroan misalnya? Lebih baik untuk semuanya ya, supaya untuk menjaga dan menetralisir adanya kemungkinan, walaupun kita tidak tahu ya kontaminasinya di mana gitu, tapi lebih baik diaplikasikan untuk semua bagian. Iya, Mbak Tia, kadang-kadang kan kalau misalnya dilihat masyarakat punya caranya sendiri nih Mbak, dan tradisinya sendiri kalau untuk memasak atau mengolah daging begitu ya. Kalau seandainya ternyata memang ada dari ibu-ibu begitu Mbak, yang memang nggak bisa kalau nggak dicuci dulu. Nah ini ketika misalnya melakukan prosedur yang sekiranya tidak tepat begitu Mbak, ini kira-kira ada dampak yang cukup signifikan nggak Mbak dengan kesehatan masyarakat sendiri? Ya. Jadi kalau misalnya memang tadi ketika ada air mengalir kan biasanya air mentah seperti itu ya. Nah itu tadi selain tadi yang sudah disampaikan juga bisa mempengaruhi rasa, lalu mempengaruhi kualitas juga, adanya kemungkinan ada resiko kontaminasi bakteri dari luar, seperti misalnya biasanya itu ada salmonella yang nanti biasanya berdampak ke kesehatan itu adalah tifus, atau misalnya bisa juga bakteri E. coli gitu, seperti misalnya infeksi usus itu nanti penyebabnya bisa sampai resiko infeksi usus seperti itu. Nah sebenarnya mungkin ketika dibersihkan itu kan memang dirasa akan bisa lebih steril gitu, padahal tidak seperti itu. Toh ketika misalnya setelah nanti kita pengolahan, apalagi tadi kita sudah rebus dulu dengan air mendidih, lalu kita pengolahannya dengan pastikan sampai benar-benar dagingnya matang, itu sudah bisa dipastikan kalau bakteri dan mikroorganisme yang memang tidak diperlukan itu sudah hilang semua, sudah mati seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Irtia selaku ahli gizi dan edukator gizi dari APTI. Terima kasih banyak Mbak Irtia, semoga ini bermanfaat semua untuk pemirsa dan para ibu. Semoga tidak mencuci daging ya dengan air. Supaya tidak terkontaminasi nanti. Langsung saja dimasak. Terima kasih banyak Mbak Irtia.